Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita berjumpa kembali di video seri pengantar proses stokastik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya tentang sifat-sifat state. Ini adalah bagian kedua. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang sifat state yaitu accessible, communicate, dan irreducible. Oke, hari ini yang akan kita bahas itu adalah sifat periodik dan aperiodik, sifat recurrent dan transient, dan sifat absorbing. Yang pertama adalah tentang periodisitas rantai Markov. Ya. Jadi sebuah state I itu memiliki periode DI jika DI merupakan FPB dari seluruh N ini adalah langkahnya 1, 2, sampai tak hingga, di mana PII atau perpindahan I ke dirinya sendiri sebanyak N langkah itu hanya dihitung untuk NN yang lebih dari 0. Jadi DI bisa kita definisikan sebagai FPB dari N yang lebih besar sama dengan 1 untuk semua PII N langkah yang nilainya lebih dari 0. Jika kita peroleh DI itu sama dengan 1, maka state I itu disebut aperiodik. Namun jika DI atau periode state I itu lebih dari 1, maka state I itu disebut state yang periodik. Kemudian ada satu sifat di sini, jika I dan J berkomunikasi, maka periode I akan sama dengan periode J. Sebagai contoh, kita diminta menentukan periodisitas dari setiap state pada matriks transisi berikut. Ini ada 3 state, ada 0, 1, dan 2. Yang pertama kita lihat dulu, dengan menghitung P1 langkah, kita lihat diagonal utamanya selalu 0, P000, P110, P220. Kemudian kita lihat matrik transisi 2 langkahnya dengan mengkuadratkan matrik P, kita akan memperoleh bahwa P00 ini mohon maaf yang betul adalah 1, kemudian P11 adalah setengah, dan P22 adalah setengah. Kemudian pada P pangkat 3 ternyata kembali ke bentuk P. Ya, kembali ke bentuk pangkat satunya, otomatis pada saat pangkat genap, dia akan kembali ke bentuk pangkat 2-nya. Dengan kata lain, kita bisa lihat diagonal utama di sini, diagonal utama pada matrik-matrik di sini itu dia akan bernilai positif jika pangkatnya pangkat genap. Sehingga kita bisa menghitung periode state 0 itu adalah periode untuk 0 FPB untuk nilai-nilai P00 N langkah yang pada saat N itu nilainya lebih dari 0. Kita tadi tahu bahwa P00 bernilai lebih dari 0 pada saat pangkatnya genap. Sehingga kita cari FPB dari 2, 4, dan 6, kita akan peroleh 2. Begitu pula untuk state 1 dan state 2, kita peroleh nilai peluang transisi ke dirinya sendiri, itu adalah pada saat N genap, yaitu 2, 4, 6. Sehingga kita akan peroleh periodenya adalah 2. Maka dari situ kita tahu periode semua state di sini adalah lebih dari 1, maka ketiga state itu adalah state yang periodik. Contoh lain, kita diminta menentukan periodisitas dari state pada matrik transisi berikut. Oke, kita lihat dengan menghitung sampai P pangkat 4, kita tahu bahwa nilai-nilai perpindahan state ke dirinya sendiri, Pak, itu nilainya selalu positif untuk pangkat berapapun. Sehingga dalam menghitung FPB-nya, kita akan menghitung FPB dari semua nilai N yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, kita akan peroleh FPB-nya 1, begitu pula untuk state 1. Nah, kedua state ini disebut aperiodik karena periodenya hanya 1.
Kemudian sifat berikutnya adalah recurrent dan transient. Ya, jadi state I dikatakan recurrent jika dan hanya jika jumlahan PII pangkat N atau N langkah dengan N-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga itu menuju tak hingga. Sedangkan dia dikatakan transient jika dan hanya jika jumlahan PII pangkat N-nya kurang dari tak hingga. Oke, kita beri contoh matriks berikut, matriks 2x2 dengan peluang sebagai berikut. Kita diminta menyelidiki apakah state 0 dan state 1 itu recurrent atau transient. Ya, kita lihat di sini, kita coba pangkatkan sampai 4, di mana P00 itu nilainya selalu 1. Sedangkan P11 nilainya semakin tereduksi setengah, seperempat, seperdelapan, dan 1/16. Nah, di sini untuk state 0, kita bisa tahu bahwa jumlahan P00 dengan langkahnya yang berjalan, itu adalah 1 tambah 1 tambah 1, dan seterusnya, dan akan menuju tak hingga. Sehingga state tersebut adalah state yang recurrent. Sedangkan state 1, kita lihat dia P11, P11 kuadrat, dan seterusnya, ini membentuk sebuah deret geometri dengan rasionya adalah setengah. Sehingga dengan menggunakan rumus deret geometri, kita akan peroleh nilainya akan mendekati 1, sehingga state 1 ini adalah state yang transient. Kemudian ada sifat seperti ini, jika state I recurrent dan I berkomunikasi dengan J, maka state J juga recurrent. Ya, sehingga bisa kita simpulkan rantai Markov yang irreducible, yaitu yang semua state-nya berkomunikasi, itu semua state-nya recurrent atau semua state-nya transient. Jadi ketika semua rantai Markov state-nya itu berkomunikasi, maka kemungkinannya dua, semuanya recurrent atau semuanya transient. Pada contoh sebelumnya, kita lihat pada contoh sebelumnya, di sini terlihat 0 dan 1 tidak berkomunikasi, karena 0 hanya bisa menuju dirinya sendiri. Sehingga dari situ mereka berdua memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir ada sifat absorbing, ya. Apa absorbing itu? State I dikatakan absorbing atau menyerap bahasanya, ya. Jika PII peluang perpindahan I menuju dirinya sendiri itu 1. Dengan kata lain, state yang hanya bisa menuju ke dirinya sendiri tidak ke yang lain disebut dengan state absorbing. Ya. Jadi suatu rantai Markov disebut rantai Markov yang absorbing jika ada salah satu saja state yang absorbing. Contohnya pada matriks yang sebelumnya, ya, kita bisa lihat bahwa di sini state 0 absorbing. Kenapa? Karena 0 hanya bisa ke 0 sendiri, tidak bisa ke yang lain. Oke, dan state 0 juga aperiodic, maka state 1, ya, yang satu ini dia tidak absorbing dan dia juga aperiodic, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.